Halo Moms, berjumpa lagi di official YouTube channel herstory.co.id. Moms, mengelola keuangan memang bukan perkara mudah, apalagi bagi pasangan yang baru menikah. Sebab perlu menyatukan dua kepentingan sekaligus kebutuhan. Terlebih pasangan muda ini punya sederet cicilan yang mesti dibayar. Tahun-tahun pertama menikah adalah tahun perjuangan. Pasangan ini harus menyesuaikan diri karena hidup bersama. Berjuang untuk menerima kekurangan masing-masing, berjuang untuk meredam ego, dan berjuang untuk mapan. Jika sebelumnya memendam semua masalah sendiri, sekarang ada orang yang harus dibagi tak terkecuali dalam hal keuangan. Apalagi jika harus menyisihkan uang demi membayar beberapa cicilan, mulai dari cicilan kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, tabungan pendidikan anak, dana darurat, dan lain-lain. Tapi jangan khawatir, berikut ini ada tips atur uang ketika cicilan merajalela. Yang pertama, belanja bersama. Namanya juga pasangan muda, pasti lagi mesra-mesranya kan? Belanja bulanan di akhir pekan bisa jadi momen kencan loh. Kenapa harus belanja bulanan bersama? Supaya bisa memutuskan apakah barang di keranjang layak dibeli atau bisa menunda. Misalnya, istri sudah mengambil botol kecap ukuran besar, tapi suami jarang makan pakai kecap, istri bisa menggantinya dengan ukuran kecil yang harganya lebih murah. Yang kedua, terbuka soal konsumsi. Ada tipe suami yang langsung memberikan seluruh gajinya untuk dikelola istri, ada juga yang memberikan uang bulanan untuk istri dan menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Apapun pilihannya, tetap terbuka soal konsumsi. Misalnya, suami ingin mencicil motor, suami harus komunikasikan hal ini karena artinya akan ada pengeluaran lain untuk membayar cicilan. Yang ketiga, buat perencanaan anggaran bulanan. Rumuskan anggaran bersama pasangan, misalnya gaji suami 6 juta, istri 4 juta, sehingga jika digabung jadi 10 juta. Kemudian, bagi dalam beberapa pos seperti yang akan diuraikan di poin-poin selanjutnya. Yang keempat, batasi konsumsi bulanan. Pengeluaran bulanan termasuk belanja bulanan seperti deterjen, sabun, listrik, air, dan bahan makanan. Masak sendiri memang melelahkan, apalagi jika pasangan suami istri bekerja. Tapi dengan masak sendiri bisa berhemat banyak loh moms, kalau benar-benar tidak sempat beli lauk tapi tetap masak sendiri. Yang kelima, batasi cicilan. Bank menilai rasio kemampuan kredit seseorang sejumlah 30I total penghasilan suami dan istri. Jika total penghasilan bersama istri adalah 10 juta, maka batas cicilan per bulan yang dapat diberikan oleh bank adalah 3 juta. Mengapa bank menetapkan ketentuan demikian? Tujuannya agar sisa dari penghasilan dapat digunakan untuk memenuhi keperluan biaya hidup lainnya. Pada KPR, besar cicilan yang dilakukan juga tergantung dari besar uang yang disetorkan sebagai uang muka. Jadi, bila ingin mendapatkan kredit dengan plafon tinggi dan cicilan rendah, maka uang muka yang disetorkan pun harus besar, karena hal ini akan mempengaruhi jumlah sisa cicilan yang dilakukan. Gimana nih moms? Ada lagi nggak sih kira-kira? Coba dong sharing dengan cara komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!